Amin. Salam sejahtera, haleluya. Berkat kasih setia Tuhan limpah atas kehidupan kita, dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam kalender gereja kita ada di antara masa raya kebangkitan Yesus, lalu kenaikan Yesus, dan di antara dua peristiwa tersebut ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-21. Satu bagian yang pasti sudah sering kita pelajari. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Menurut ayat 14 ini adalah kali yang ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Mulai dari ayat 1 diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu di ayat 2 dikatakan berkumpul beberapa murid Yesus. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan dua murid yang lain. Mari kita baca ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ketiga. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam beberapa khotbah yang sudah kita dengar, yang biasa kita dengar, dan bahkan saya juga pernah berkhotbah dan mengajar bahwa para murid sementara dalam situasi yang sepertinya tidak menentu, sebab mereka harus memutuskan langkah apa ke depan. Betul, Yesus sudah bangkit, sudah ada pengalaman Yesus menampakkan diri, tapi sepertinya ada kehilangan orientasi. Ini ketong mau ke mana ini? Itu pernah saya nyatakan. Tetapi ada tafsiran juga yang menganggap bahwa ayat 3 ini merupakan langkah yang normal. Jadi sekali lagi ada tafsiran yang pertama menyatakan ayat 3 ini adalah satu langkah Simon Petrus untuk seperti mau kembali ke pekerjaan lama. Ya, mereka dulu penjala ikan, lalu mengikuti Yesus. Yesus disalib, mati, bangkit, tapi masih kehilangan orientasi. Kalau begitu ketong kembali sah di kerjaan yang lama. Itu pernah saya khotbahkan. Tapi ada sudut pandang yang berbeda menyatakan, ya bisa seperti yang pertama, tapi bisa juga ini merupakan satu tindakan yang biasa. Namanya juga nelayan. Begitu memang diarahkan oleh Yesus, begitu Yesus bangkit, dia bilang para murid harus ke Galilea, ketemu danau. Namanya juga nelayan, ketemu danau. Apa yang akan mereka lakukan? Ya mencari ikan. Jadi adalah satu aktivitas yang normal. Pas-pas ketemu teman-teman yang memang juga ada nelayan, lihat danau Tiberias, ada teduh, ayo, aku akan menangkap ikan. Lalu pergilah mereka menangkap ikan. Dan ayat 3 menyatakan pada saat mereka menangkap ikan, mereka menemui kegagalan. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hasil dari usaha mereka nol. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti familiar dengan yang namanya kegagalan. Betul kita berjuang, betul kita berusaha, tapi kan pasti tidak setiap usaha kita itu berbuah sukses. Ada saja yang gagal, ada saja yang mentok, ada saja upaya yang seperti sia-sia. Kok sonde bisa ya? Bisnis ini kok sonde jalan ya? Beta pun upaya di sini kok sonde berkembang ya? Tidak mencapai apa yang diinginkan, atau hasilnya tidak sesuai harapan. Itu biasa bukan? Kita alami. Tapi
Tapi yang luar biasa dari kisah ini adalah dalam kehidupan para murid yang biasa pergi menangkap ikan lalu mengalami kegagalan. Yang luar biasa adalah ayat 4 terjadi, saudara. Ayat 4 berkata begini, ketika hari mulai siang, artinya ketika harapan menangkap ikan itu sudah lewat. Itu. Yesus tidak datang kepada mereka ketika hari masih malam, di mana orang memang waktunya nangkap ikan yaitu masih gelap. Tanya nelayan-nelayan profesional, kecuali pemancing-pemancing hobi. Nah, itu pemancing-pemancing hobi, mau siang mau malam mereka mancing aja. Tapi kalau nelayan yang memang profesi, itu nangkap ikannya kalau mau ke laut, kalau mau ke danau yang malam. Itu waktu yang paling tepat. Justru di saat kemungkinan itu sudah pupus. Jadi dalam benak para murid itu ketika hari mulai siang, itu sebenarnya dalam benak mereka Petrus teriak, Yohanes, marsu, pulang su kata. Sonda apa-apa ini. Angkat sudah jala. Balik su. Dayung sudah, darat, oke darat. Ketika hari mulai siang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Bapak Ibu Saudara, begitu sering kita ini berharap ketemu Yesus dalam keadaan yang fantastis. Ketemu Yesus dalam mujizat, dalam ibadah, dalam doa puasa 3 hari lalu tiba-tiba ada cahaya atau ada suara atau ada pokoknya hal yang fantastis. Tapi apa yang kita lihat di Yohanes pasal 21, Yesus datang dalam keadaan yang biasa. Di tengah aktivitas para nelayan di kehidupan sehari-hari yang melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Ketika para nelayan ini ketemu dengan kegagalan yang biasa mereka dapatkan. Dalam situasi yang biasa, bukan dalam situasi mereka bergumul berdoa. Betul, Yesus bisa datang ketika kita sementara bergumul dan berdoa, tapi Dia juga bisa datang di saat hal-hal yang biasa kita lakukan. Kenapa ini penting untuk kita sadari saudara? Supaya kita itu tidak memiliki mindset dualisme. Mindset yang membedakan ini kehidupan hari-hari, ini kehidupan beribadah. Kalau dari pembacaan kita, dua kehidupan itu, kehidupan sehari-hari dan kehidupan beribadah, itu minimal harus saling beririsan satu sama lain. Atau kalau mau lebih ekstrim, itu malah bercampur baur satu sama lain. Kehidupan beribadah kita itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, lalu kehidupan sehari-hari kita mempengaruhi kehidupan beribadah kita, sehingga kita tidak jadi manusia-manusia munafik yang ketika beribadah kita menggunakan topeng supaya terlihat sebagai orang kudus, orang suci, tapi setelah ibadah kita kembali kepada wajah kita yang sebenarnya, yang lalim, yang curang, yang korup. Yesus tidak pernah mau ada pembelahan. Makanya Dia mengunjungi para murid ketika mereka sementara dalam kehidupan sehari-hari, nelayan yang sederhana, dan waktu itu memang lagi sementara ada kegagalan. Poin yang pertama Bapak Ibu untuk PA malam hari ini, temukan Yesus dalam setiap momen hidupmu. Temukan Yesus pada hal-hal biasa. Jangan mengkultuskan pertemuan dengan Yesus sebagai sesuatu yang seremonial belaka, sebagai sesuatu yang upacara gereja. Hati-hati, kita akan terjebak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang Yesus kritik, Yesus bilang begini, kamu membebani umat, jemaat, orang Yahudi dengan hukum-hukum yang tidak penting dan tidak perlu, tapi kasih beban, sementara kamu sendiri tidak mampu memikulnya. Karena mereka membuat
satu seremoni ibadah itu sebagai sesuatu yang terlalu kusyuk dan tidak masuk dalam kehidupan sehari-hari. Apa perbedaannya dengan Yesus? Yesus ketika dia melayani, dia mengunjungi, dia pergi. Sehingga firman itu bukan sesuatu yang diawang-awang, tapi firman itu dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat satu, sebelum saya lanjut di Yohanes pasal 21, Titus pasal 2, ada satu bagian yang menarik Bapak Ibu. Titus pasal 2 ayat 11. Bapak Ibu bisa baca sampai ayat 15. Ini pengajaran Paulus kepada Titus untuk mendidik orang-orang Kreta, orang-orang di pulau Kreta yang terkenal sebagai orang-orang yang ngeri. Orang-orang, kalau ayat 12 pasal 1 bilang orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Itu deskripsi atau keterangan untuk orang Kreta. Nah, untuk mendidik jemaat di Kreta, Paulus bilang kepada Titus, kasih tahu ini. Ayat 11 dan 12 saya baca. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pasti kasih karunia Allah itu dari atas, dari sorga, dari Tuhan. Perhatikan ayat 12. Ia mendidik kita orang percaya supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam gereja. Saya salah baca. Supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia. Kapan? Besok. Sekarang ini. Berarti bahwa perubahan kasih karunia Allah, pertemuan kita dengan Yesus menjadi sebuah perubahan hidup yang membuat kita itu bisa hidup bijaksana, adil, beribadah di mana? Di dalam dunia, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pengusaha, sebagai apapun. Kehidupan sehari-hari. Temukan Yesus di sana dan bawa Yesus ke sana. Bawa firman itu ke sana. Di dalam dunia sekarang ini memang ada unsur sorgawi yang di atas itu. Firman Tuhan katakan di ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Seterusnya memang ada pengharapan, tapi itu nanti. Pengharapan itu nanti. Dan pengharapan itu pun kita tidak bisa tentukan waktunya, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa tentukan waktu Yesus datang? Walaupun banyak pendeta bikin tafsiran-tafsiran, nanti tahun begini, tahun begitu. Semua gagal pada zaman dulu. Nanti sudah ada yang prediksi lagi 2035 kok. 2040 kok. Terserah. Mudah-mudahan Covid so habis, karena semua bisa berkumpul kalau masih ada Covid. Jangan dipercaya kalau orang tebak-tebakan itu. Itu sesat. Nggak usah dipercaya. Kita jalani saja hidup di dunia yang sekarang ini. Hidup di dunia yang sekarang dengan Yesus yang kita temui dalam aktivitas sehari-hari. Yesus tidak jauh. Dia mengunjungi kita. Itu perbedaan Kristus dengan konsep-konsep yang lain, konsep-konsep kepercayaan yang lain. Dia hadir dan mau datang dan mau tinggal di dalam engkau dan mau menggenggam tanganmu yang lelah. Yang lelah bekerja, yang lelah menanggung, yang lelah tahan perasaan, yang lelah senyum pahit. Sekali ini hidup. Bukankah senyum yang paling berat adalah senyum yang pahit ketika sementara merasakan kegagalan, tapi ketemu orang harus senyum. Tapi engkau tidak sendiri. Yesus ada bersamamu. Dia mencari engkau di momen itu. Sudahkah ini kita sadari? Saudara, saya mau katakan, sekali lagi saya mau katakan, kegagalan itu biasa. Selama kita hidup di dunia,
gagal itu akan datang. Tidak ada jalan mulus. Tapi ingat, dalam kegagalanmu engkau tidak pernah sendiri. Haleluya. Dalam keterpurukanmu engkau tidak pernah sendiri. Yesus yang panggil, Yesus sudah hadir. Yesus katakan di ayat 4 Yohanes 21. Yesus berdiri di pantai, lalu dia mulai, pasti dia teriak lah, tidak mungkin dia cuma omong biasa karena jauh itu orang ada di danau. Ya pasti sudah agak datang ke pantai karena dong su capek. Para murid sampai tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dia teriak, ada ikan ke sana. Mungkin Andreas bilang, di sana ada orang tanya-tanya ada ikan. Thomas bilang, dia bagara tuh, dia tahu ketong son ada apa-apa ya, dia mulai bagara. Bilang sa sonde ada. Oh. Nathanael teriak, sonde ada om. Tidak ada, gagal ketong ini malam. Lalu Yesus berkata ayat 6, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Tidak ditulis, tapi kalau saya membayangkan ya, Yesus teriak dari pantai, "Tebarkan jalanmu di sebelah kanan." Dikatakan ayat 6, mereka menebarkannya. Mungkin waktu Petrus mulai tebarkan ke sebelah kanan, dia dapat ingat, ini kayak pernah terjadi. Ini dulu pernah ada orang suruh juga ketong lempar jala di sebelah kanan nih. Lu ingat keson de Yohanes? Lempar sudah, terlalu cerewet lu. Karena kehidupan yang biasa. Sabar dulu, Nathanael bilang, "Iyo, pernah ada orang nih." Siapa? Sutebar, tarik. Sementara tarik masih baku tanya. Dulu siapa tuh? Waktu mereka menariknya, firman Tuhan katakan ayat 6, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Langsung Yohanes ayat 7, Yohanes yang paling sadar, dia langsung berkata kepada Petrus, mungkin dua sama-sama baku haga, lu ingat? Oh, itu Tuhan, itu Yesus. Haleluya. Ketika Yesus datang menghampiri kita, saudara, dia butuh pernyataan. Dia butuh pernyataan apa adanya. Dia tanya, ketika kita dalam kegagalan, dalam kesulitan atau dalam situasi apapun, "Karmana kabar?" Jangan dipoles di hadapan Tuhan tuh, jangan bermunafik ria, saudara. Jangan usah dipoles pernyataan itu. Kalau memang lagi gagal, omong aja. Saudara, dalam doa itu kita terbiasa untuk memoles segala sesuatu. Kalau doa, apalagi kalau doa di depan umum kan, pokoknya kata-kata indah, "Berkat-Mu ya Tuhan, kami merasa bahagia karena," padahal rumah tangga lagi bakal lah itu tapi karena mau berdoa di depan umum, "Kami bahagia karena Tuhan menyelamatkan kami." Padahal sudah ada beras di rumah tuh Ya enggak apa-apalah kalau itu memang tugas doa di depan umum. Salah-salah mau bilang, "Ya Tuhan, kami sementara bersedih karena uang sekolah anak belum terbayar." Nanti semua tahu semua curhat di doa. Enggak juga ya. Kalau doa umum tapi begitu doa pribadi, saudara, lepaskan semua formalitas. Dia mengunjungi engkau di momen-momen hari-hari biasamu. Dia tahu tapi dia mau pengakuan yang jujur. Karena kabar Tuhan, patah-patah ini hati Tuhan hancur. Ya sedikit bahagia sih Tuhan, tapi beban pikiran itu Tuhan omong sah. Dia sediakan mujizat bagimu, saudara. Karena Yesus datang itu bukan cuma bataman kosong, tapi akan ada jalan keluar yang Tuhan beri. Memang saudara, dalam kenyataan hidup saya mengalami, jawaban yang Tuhan beri itu maunya saya adalah simsalabim. Maunya saya itu simsalabim. Begitu berdoa tiba-tiba langsung dijawab. Itu maunya saya. Tapi ingat, itu maunya daging.
Jangan menangkan daging, saudara. Ikut maunya Tuhan. Jadi begitu ketong teriak sonde ada, habis itu stop omong, diam kau dengar. Nanti dia akan omong, tebarkan jala ke kanan. Nah kalau ketong terus, oh tuh ada kapan ketong dengar dia omong? Saudara, inspirasi, atau kalau mau pakai bahasa teologis bukan inspirasi, iluminasi, pencerahan Roh Kudus itu membutuhkan ketenangan hati. Makanya ada ayat mengatakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi begitu kita berdoa kepada Tuhan, tenang dan peka dengan suara Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi saya dan saudara. Dia sonde bataman kosong. Dia berteman dengan kita dalam keseharian kita, dalam kegagalan kita, dengan damai sejahtera. Dari damai itulah kita bisa dengar firman Tuhan, lalu kita lakukan. Itu yang akan menghasilkan mujizat. Haleluya. Entah berapa lama mereka menebar jala. Contoh, mungkin 1 jam. Lalu entah berapa lama mereka tarik. Anda tahu, mungkin 1-2 jam. Saya tidak tahu, saya bukan nelayan. Begitu juga waktu kita menjalani hidup bersama Yesus di dunia ini. Entah berapa lama kita menanti jawaban. Tapi waktu kita menanti jawaban sambil dengar firman, lakukan kebenaran dalam setiap hari, percayalah, engkau tidak sementara menunggu sendiri, ada Yesus di sana. Sabar. Haleluya. Sabar dalam setiap tarikan. Sabar dalam setiap tarikan. Tidak tahu dia akan memakan waktu berapa lama. Mungkin 1 bulan Tuhan jawab. Mungkin 2 tahun. Mungkin 10 tahun. Kapan bepu suami bertobat? Mungkin 15 tahun. Kita tidak tahu. Sabar. Jalan di dalam Tuhan. Haleluya. Dia tidak meninggalkan. Dia menunggu di ujung, di tepi danau. Dia tunggu sampai mujizat itu terjadi bagi saya dan saudara. Jangan harap simsalabim, saudara. Ada kalanya mujizat Tuhan datang dalam ketenangan, tetapi berujung pada kehilangan. Ya. Kita berharap hidup. Kita berharap bangkit. Tapi ternyata keputusan Tuhan hilang. Ternyata keputusan Tuhan mati. Berat. Tapi coba cek hatimu. Jika dalam kehilangan dan kematian itu engkau tetap damai, tentram, berharap, tidak kehilangan arah, itu berarti mujizat sudah terjadi. Haleluya. Orang-orang yang paham dengan kehadiran Yesus tidak akan berduka seperti orang-orang dunia, karena dia tahu Yesus ada mendampingi. Kita lanjut, saudara. Petrus sadar, aduh itu Tuhan. Si Yohanes bilang itu Tuhan. Petrus langsung pakai baju, karena dia memang tidak pakai baju. Petrus jago sepanjang malam cari ikan suruh pakai baju. Dia langsung terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain dengan perahu yang tidak jauh dari darat tarik itu ikan. Penuh itu perahu dengan ikan. Sampai di darat mereka sudah lihat Yesus duduk, sudah ada api arang, di atasnya ikan dan roti. Sudah ada ikan bakar dan roti bakar. Beta langsung lapar memang. Kebetulan juga belum makan malam, baru datang sini langsung lapar. Roti bakar dan ikan bakar. Yesus menyediakan lebih dari yang kita butuhkan. Yang para murid butuhkan adalah keberhasilan menangkap ikan. Dan itu Tuhan sudah beri. Tapi lebih dari itu, begitu sampai di pantai ada penghiburan. Bukan cuma ikan mentah yang ketong dapat, subah karne. Saya ingat dengan PA dari Bapak Gembala, ketika Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, bagi domba-domba gembalaannya di hadapan para musuhnya. Kita dilayani, diservis oleh Tuhan
lewat kebenaran firman, lewat damai sejahtera Roh Kudus, lewat penyertaannya, lewat makanan rohani. Tapi saya yakin juga lewat berkat-berkat jasmani yang memang kita butuhkan. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, jangan langsung kecewa dengan keadaan. Kegagalan itu biasa. Kehilangan itu biasa. Kesedihan itu akan terus mewarnai selama kita masih injak bumi, junjung langit. Itu pasti ada. Tapi satu hal yang berbeda. Kalau orang lain berduka dan terpuruk, kita tidak. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi ada Yesus yang mencari engkau. Di bagian Alkitab yang lain kita cari Tuhan. Tapi dalam PA ini Tuhan yang mencari. Tuhan tahu kelelahan kita. Tuhan tahu kebingungan kita. Tuhan mengerti ketidakberdayaanmu. Dia datang cari. Dan dia mulai teriak, "Karmana, ada ikan kau sonde. Sukses kau sonde." Dan disitulah kita curhat, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, ini keberhasilanku, ini kegagalanku. Temani aku dalam setiap langkah sampai ke pelabuhan sorga indah kekal selama-lamanya. Tuhan beserta kita, jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.